Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Halo semuanya, apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu genre teks dalam bahasa Inggris. Apa itu, Kak? Itu adalah teks naratif ya. Okay, I think you have already heard about narrative text. Kakak yakin kalian udah pernah dengar tentang teks naratif itu kan? Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya teks narasi atau narrative text. Okay, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story with problematic events and it tries to find the resolution to solve the problems. Jadi sebuah teks narasi itu adalah cerita imajinasi, cerita fiktif. Dia itu dongeng, dia tidak terjadi secara nyata. Nah, di dalamnya itu ada problem, ada kejadian-kejadian yang mengarah ke sebuah masalah, sebuah problem, dan nantinya juga akan diselesaikan problem tersebut pada akhir ceritanya. Nah, itu dia pengertian dari naratif. And then we go to the purpose of the narrative itself. What is the purpose of the narrative text? Tujuan teks naratif itu apa ya, Kak? Nah, the purpose is to amuse or to entertain the readers. Tujuan dari teks narasi ini adalah untuk menghibur pembaca. Ya adik-adik. Okay. And then we go to the generic structures. What is the generic structures of narrative text? Apa aja, Kak, generic structure-nya? Okay. Ada 4 generic structure-nya teks narasi ini. Apa saja itu, Kak? Okay, the first one is orientation. Yang pertama itu orientasi. What is orientation? Orientation is an opening. Orientasi adalah sebuah pembuka dari teks naratif. Isinya berupa penjelasan tentang setting, tempat, waktu, dan juga memperkenalkan si karakter dalam cerita. And the next, yang kedua, complication. What is complication? Complication is problems ya adik-adik ya. Komplikasi itu menceritakan terjadinya masalah dalam cerita tersebut yang akan mengarah pada sebuah konflik. Okay? Nantinya akan ada konfliknya cerita naratif itu. Okay, and the next is resolution. What is resolution? Resolution itu adalah penyelesaian cerita ya, penyelesaian masalah, solving the problems ya. Bagaimana akhir dari penyelesaian konflik pada cerita tersebut. And then yang terakhir adalah reorientation atau coda. What is reorientation? Reorientation adalah akhir dari cerita. Biasanya berisikan nilai moral dari cerita tersebut. Oke, adik-adik? Itu adalah tentang generic structure-nya. Nah, sekarang kita bahas tentang language features. Apa aja fitur-fitur bahasa yang ada pada teks narasi? Nah, there are 7 language features. What are they? The first, using simple past tense ya, menggunakan past tense. Okay? The second, yang kedua, using action verb, menggunakan kata kerja yang menerangkan aktivitas dari si karakter ya. Okay, the third, using adverbial, menggunakan adverbial phrase ya, frase keterangan ya, keterangan tempat, keterangan waktu dan sebagainya. Okay, and yang keempat itu using adjectives, menggunakan kata sifat ya, happy, sad dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima, using conjunction, time conjunction. Apa aja contohnya? Konjungsinya. For example, then, next, after that, ya. Okay. And then
The next is direct speech. Using direct speech ya adik-adik ya. Direct speech itu adalah kutipan-kutipan langsung. Contohnya, Cinderella said, I want to go to the party, but my stepmother does not allow me. Nah, seperti itu kutipan-kutipannya deh ya. Itu adalah direct speech. Okay, that's all the language features of narrative text. Nah, sekarang kita masuk ke example. Ya, example-nya. Okay. Here is the example of narrative text ya, adik-adik bisa lihat di layarnya ya. Okay, you can see on the screen. This is about Cinderella. Okay, adik-adik ya. Once upon a time, there lived a beautiful young girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsisters. Unfortunately, they treated Cinderella very bad. Nah, ini langsung kita analisis ya, Dek ya. Pada suatu hari tinggallah seorang wanita cantik yang masih muda bernama Cinderella. Dia tinggal dengan ibu tiri dan kakak tirinya. Tapi mereka memperlakukannya dengan sangat buruk. Oke. Ini adalah orientation ya, perkenalan tentang si karakter ya, tempat dan waktunya juga ya adik-adik ya. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua, gender structure yang kedua itu adalah complication. Nah, complicationnya di sini dimana terjadi akan mengarah ke konflik ya. Oke, adik-adik bisa lihat. Dari paragraf yang selanjutnya, one day there was an invitation from the king's family and okay, you can read by yourself ya, adik-adik bisa baca sendiri kelanjutannya. And then kita bisa lihat konfliknya ada di Cinderella do not allowed to come to the party. Cinderella nggak boleh datang ke pesta itu deh. Cinderella was sad and she felt so helpless. Ini dia konfliknya. Cinderella nggak diperbolehkan oleh ibu dan kakak tirinya untuk datang ke pesta tersebut dan dia sangat sedih sekali. Nah, kemudian complication ini akan mengarah ke resolution ya, penyelesaian dari konflik-konflik tersebut ya. Di sini kan ada beberapa kejadian ya yang mengarah ke resolutionnya. Then the magic happen and so on ya. You can read by yourself ya, Dek ya. Okay, you can see on the screen. And then kita lihat mana dia resolutionnya, adik-adik. Resolutionnya ada di sini. A few days later, the king's son said that he would marry the girl who owned the glass shoes. All of the girls tried to shoe the shoes, but no one fit the size. Nah, tidak ada satu gadis pun yang cocok pakai sepatu itu karena bukan sepatu mereka ya. And then Cinderella got the chance to try the shoes. Okay, it fit perfectly. Lalu Cinderella mencoba sepatu itu dan sangat cocok karena memang itu sepatu dia. Nah, itu dia resolutionnya ya. Resolutionnya itu tadi ya. Cinderella got the chance to try the shoes. It fit perfectly. Okay, kita udah ketemu ya resolutionnya. Dan yang terakhir reorientation atau koda ya. Which one is the reorientation? Nah, ini dia. Then they were married and lived happily ever after. Mereka kemudian menikah dan hidup bahagia. That is the reorientation or koda ya. Di situ dia penutupnya ya, Dek ya. Mereka menikah dan hidup bahagia. Nah, kemudian kita akan bahas language features-nya ya. The first, simple past tense. Di sini kita gunakan simple past tense. Contohnya, there lived. Lived itu adalah kata kerja past ya, Dek ya. Verb to ya. Kata kerja bentuk kedua atau past tense. Kemudian kita kemudian language feature-nya yang kedua adalah adverbial phrase, keterangan tempat, waktu dan lain-lain. Oke, di sini kita temukan once upon a time. Nah, itu adverbial ya, Dek ya. One day, di situ ada ya, Dek ya. Oke, and the next adjective. Kita gunakan adjective. Contohnya
Cinderella was sad. Sad itu adalah adjective ya, kata sifat ya. Oke, and then specific noun to signal the characters. Nah, di sini apa specific noun-nya? Itu adalah Cinderella ya. Kata benda khususnya ya, mengarah ke karakter, yaitu karakter Cinderella itu sendiri. And then time conjunction. Di sini ada konjungsi dan kemudian ya, itu dipakai di teks ini ya dek ya. Kemudian ada direct speech juga ya, biasanya di naratif itu ada yang namanya kutipan-kutipan langsung ya. Contohnya Cinderella said, I want to go to the party but my stepmother and stepsister don't allow me. Nah, seperti itu contohnya. Oke, kita masuk ke another examples ya. Jadi kita akan masuk ke contoh lain dari teks naratif ini. Oke, kemudian ini ada Fox and a Cat. One day, a cat and a fox were having a conversation. The fox, who was a conceited creature, boasted how clever she was. Why, I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the dogs, she said. I know only one trick to get away from dogs, said the cat. You should teach me some of yours. Well, maybe someday, when I have the time, I may teach you a few of the simpler ones, replied the fox airily. Just then they heard the barking of a pack of dogs in the distance. The barking grew louder and louder. The dogs were coming in their direction. At once the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches, well out of reach of any dog. This is the trick I told you about, the only one I know, said the cat. Which one of your 100 tricks are you going to use? The fox sat silently under the tree, wondering which trick she should use. Before she could make up her mind, the dogs arrived. They fell upon the fox and tore her to pieces. Okay, then we go to the meaning of the text. Rubah dan seekor kucing. Suatu hari, kucing dan Rubah sedang bercakap-cakap. Rubah yang adalah makhluk sombong membual tentang betapa pintarnya dia. Kenapa aku tahu setidaknya 100 trik untuk menjauh dari musuh kita bersama? Anjing katanya. Saya hanya tahu satu trik untuk menjauh dari anjing, kata kucing. Kamu harus mengajariku beberapa trikmu. Ya, mungkin suatu hari ketika saya punya waktu, saya mungkin mengajarkan kamu beberapa trik yang sederhana, jawab Rubah ringan. Sesaat kemudian mereka mendengar gonggongan sekawanan anjing di kejauhan. Menggonggong semakin keras. Anjing datang menuju ke arah mereka. Seketika kucing berlari ke pohon terdekat dan naik ke cabang-cabangnya, di luar jangkauan dari setiap anjing. Ini adalah trik saya, katakan tadi. Satu-satunya yang saya tahu, kata kucing. Mana salah satu dari 100 trik Anda yang Anda akan gunakan? Rubah duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya trik apa yang harus dia gunakan. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, anjing tiba. Mereka menyergap Rubah dan mencabik-cabiknya. Oke adik-adik, kakak rasa sampai di sini penjelasan kakak tentang teks narasi. I think that's all my explanation about narrative text.
I hope you understand well and thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya, kebersamaannya. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.